Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tegar. Balik lagi di Restock Football. Oke teman-teman, kali ini balik lagi di Restock Football. Kita bakal tetap membahas seputar dunia sepak bola, baik yang ada di luar negeri, Indonesia, dan juga Aceh khususnya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita udah ngobrol-ngobrol bersama, ya ada dari pelatih Persiraja, terus juga ada teman-teman dari fans club, terus juga sama pemain-pemain Persiraja. Nah kali ini kesempatan banget buat kita tahu bagaimana bibit-bibit muda ke depan Aceh. Terus kita bakal lihat seperti apa sih persepak bolaan Aceh ke depan. Nah kali ini udah ada sosok ya yang selama ini giat sekali melatih usia-usia dini di Aceh ini. Langsung aja kita kenalan. Halo, assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, boleh kenalin dirinya nih Coach, siapa nih? Oh ya boleh. Sebelumnya terima kasih untuk Reza yang udah mau bersusah payah mau meluangkan waktu datang ke tempat latihan kita, karena beliau juga sempat gabung nih di kepelatihan Jong Aceh. Betul. Perkenalkan, saya Teguh Ade. Kalau biasa dipanggil kalau anak-anak manggilnya ayah. Ayah ya, manggilnya berarti Reja manggilnya ayah aja nih ya. Ayah aja. Manggilnya biar lebih akrab. Biar lebih akrab, siapa ya. Jadi Jong Aceh itu kita dirikan tahun 2017. Dari tahun 2017. Tepatnya tanggal 1 Juni. Oh, berarti baru pas tepat ya kemarin. Tepat kemarin baru ulang tahun yang ketiga ya. Jadi kita saya dan Pak Jufri saat itu, Pak Sekum, kami punya impian untuk mendirikan sebuah akademi sepak bola. Artinya bukan selama ini di Banda Aceh itu banyak, tapi kita ingin memberikan warna yang berbeda. Jadi akhirnya kita bersepakat lah untuk mendirikan. Setelah akademi kita udah ngobrol cari nama yang tepat, setelahnya sharing sama kawan-kawan, akhirnya timbulan nama Jong Aceh, yang artinya anak-anak muda Aceh. Oh, Jong Aceh itu artinya anak-anak muda. Anak muda Aceh yang dalam satu wadah football academy. Oh gitu. Emang itu bahasa apa ya, Ayah ya? Itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Belanda. Kan ada Jong Ayak. Oh gitu. Jong Feyenoord, Jong macam-macam kan di sana kan. Ya timbul apa? Jangan-jangan Ayah suka sama Ajax Amsterdam? No. Enggak. Kalau saya adalah Milanisti. Loh. Kenapa nggak Primavera gitu ya? sempat terlintas itu, tapi akhirnya karena memang kalau di usia muda kayaknya Belanda punya jejak yang bagus untuk pembinaan usia muda. Akhirnya kita ambillah Jong untuk nama akademi kita. Nama akademi, wah gitu, luar biasa. Itu dia ya. Jadi alasannya kenapa dikasih nama Jong Football Academy ya. Jong Aceh Football Academy. JJ apa ya sih kata JAFA ya? JFA aja. JFA aja. Oh gitu. Oke lah. Baik, berarti ini udah kita lihat udah 3 tahun Jong Aceh ini berkembang. Untuk saat ini ya anak didiknya ini udah berapa banyak sih kalau di Jong Aceh? Alhamdulillah sekarang kita ada sekitar 150. 150 itu anak. Dari usia berapa tuh? Usia 7 sampai 17. Waduh, luar biasa. Itu ngelatihnya itu ayah sendiri atau gimana? Enggak, kalau sendiri pasti kelabakan. Ya. Karena kita punya staf pelatih juga. Oh, ada staf pelatih. Ada coach Randy di situ yang pegang usia 12. Oh gitu, berarti ada coach masing-masing ya. Terus coach Martunis yang usia 10. Ada coach Satria juga. Dia yang reguler dan kadang juga keeper. Terus ada coach Edi satu lagi yang udah bergabung sebagai pelatih penjaga gawang. Oh gitu. Sekalian fisioterapis karena kita memang serius ya. Berarti memang meskipun sebanyak 150 orang itu nggak cuma ayah aja sendiri, tapi juga dibagi-bagi, nanti ada asisten pelatih atau gimana? Bisa dibilang seperti itu ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, berarti kan sebanyak itu ya, kita lihat bagaimana nih ayah bisa menemukan sosok-sosok anak-anak itu, atau mereka gabung aja silakan, ataukah ayah nentuin ini yang ini nih boleh gabung gitu, gimana ya? Memang kita sejak awal berkomitmen adalah memberikan kegembiraan bagi anak-anak untuk bermain sepak bola. Artinya tidak ada tekanan di situ. Mereka harus gembira, mereka mencintai sepak bola. Kita nggak, kalau ikut turnamen kita bukan fokus cari juara, nggak seperti itu. Kalau bagi kita
menang dan juara itu memang penting, tapi prosesnya lebih penting. Oh gitu. Prosesnya lebih penting. Jadi artinya mereka harus gembira dulu. Nah, setelah berjalannya waktu, semakin banyak murid, barulah kita membentuk cabangnya. Ada kelas elit di kita. Oh, kelas elit. Nah, kelas elit itu apa yang membedakan dengan yang biasanya? Yang reguler. Kelas elit itu adalah pilihan kita. Mereka punya ada 3 kriteria di situ. Mereka bisa masuk kelas elit. Mereka elit secara skill sepak bola. Mereka elit secara sikap. Elit secara disiplin. Menerapkan 5 hal itu berarti ya? Tiga faktor itu kalau mereka punya, mereka akan kita masukkan ke kelas elit. Dan itu bergabung di usia berapa aja nanti? Di usia kelahiran 2006 sampai 2003, artinya 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas. Oh, baik. Berarti dari segitunya ya udah mempersiapkan usia-usia muda, dan bahkan ada juga komposisi yang lebih seperti tadi kayak dari disiplin. Betul. Terus juga skill yang cukup ya lebih lah, mungkin kita bilang dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Nah, kalau Ayah lihat sendiri ini kan kita lihat bagaimana nih pembibitan usia muda yang ada di Aceh. Mungkin dari Jong Acehnya sendiri lah, apakah sudah sesuai nih ya dengan ya peraturan, apakah dari FIFA ataupun dari PSSI-nya sendiri sih ya? Iya. Artinya kalau secara talent, Aceh itu nggak pernah kehabisan talent. Ya, oke. Anak-anak yang berbakat itu banyak. Sekarang tinggal kita sebagai pengelola SSB atau akademi bisa mengarahkan talent-talent itu. Karena artinya tanpa anak-anak punya talent, punya bakat, tapi bila tidak ditangani dengan baik, sia-sia. Oh gitu. Nah, sia-sia. Artinya kadang-kadang banyak pelatih ngomong, oh bakat-bakat anak kita tuh nggak kalah, skillnya nggak kalah. Kita kalah sebenarnya. Kenapa? Kita kalah. Ini kenapa nih ya? Gue bisa ya bilang seperti itu. Karena seperti ini, memang mereka punya talent, tapi jika tidak dibarengi dengan latihan, mereka tidak mengerti principle of play. Oh gitu. Mereka mengerti nggak? Mereka harus posisinya seperti apa, keputusannya seperti apa, dan itu adalah bagian dari skill. Jadi kalau dibilang, oh kita menang skill, no, kita kalah. Contoh seperti Luis Milla, kenapa dia bisa bilang dia selalu hanya nyebut Julfiandi? Karena emang Julfiandi itu emang punya skill itu. Dan itu mungkin lahirnya itu karena bakat ataupun karunia dari Tuhan mungkin ya. Emang yang pastinya dari bakat dan juga didukung dengan pola latihan yang benar. Oh gitu. Tapi seandainya dia hanya punya bakat, kan sekarang ada istilah tuh, work hard beat talent. Nah itu dia. Kalau memang ada yang lebih bekerja keras, latihannya benar, kalah itu bakat. Oke ya. Ini Jong Aceh udah 3 tahun. Sebetulnya udah ada prestasi belum sih yang diraih dari Jong Aceh ini? Alhamdulillah ya. Kalau prestasi memang tadi kita nggak mengacu karena bagi saya gini. Gimana tuh? Keberhasilan seorang pelatih di level usia muda pembinaan bukan prestasi. Karena memang kita harus tahu dulu nih, sepak bola top level sama sepak bola pembinaan itu beda. Berarti nggak boleh disamain. Nggak sama, makanya kita ada pernah udah lakukan parenting football, kita jelaskan ke orang tua. Karena kadang-kadang ada orang tua yang menganggap, oh kalah-kalah aja nih, nggak pernah juara. Lah, tapi kan sepak bola emang harusnya mencari kemenangan. Betul. Memang seperti saya katakan tadi, kemenangan dan juara itu penting, tapi prosesnya lebih penting. Ukuran sukses seorang pelatih akademi adalah saat anak-anak datang ke tempat kita, dia nggak bisa nendang bola, dia nggak bisa apa-apa, terus dengan berjalannya waktu dia bisa main bola. Oh, itu yang harusnya diterapin oleh seorang akademi ataupun SSB mungkin ya. SSB itu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi saat dia berhasil, dia udah bisa main bola, dia mainnya bagus, itulah prestasi bagi pelatih di akademi atau SSB. Beda dengan pelatih top level. Top level adalah prestasi diukur dengan jumlah piala yang dihasilkan. Oh, siap, luar biasa. Tapi apa tuh ya? Jong Aceh walaupun nggak fokus ke situ, bukan nggak fokus, artinya kita fokus ke proses. Kita sudah banyak prestasi, alhamdulillah. Yang saya ingat ya. Oke, apa-apa yang saya ingat, pertama kali kita ikut turun di Danone Nation Cup Kota Banda Aceh, kita juara 1. Juara satu. Itu baru pertama kali ikut. Wih, mantap. Juara 1. Luar biasa. Dengan saat itu ada sekitar 30 atau 40 SSB, kita juara 1. Kota Banda Aceh, terus main ke level provinsi, terus kita juga juara di AJL.
juara 1, Aceh Junior League. Oke. Under 12 kita juara 1, yang under 14 kita juara 2. Wow. Apalagi ya, ada beberapa mini liga kita juara 1 juga under 12. Dan yang paling menarik saat anak-anak under 12 main di Jakarta Elite Soccer International Turnamen. Wow, itu diselenggarakan di Jakarta. International Turnamen. Wow, dan hasilnya? Hasilnya kita dapat perunggu. Wih, luar biasa. Berarti baru usia 3 tahun tapi prestasi udah segudang ya. Ya, alhamdulillah. Tapi sekali lagi ayah mengatakan bahwasannya pembinaan usia muda bukanlah melihat dari suatu penghargaan piagam, tapi adalah proses bagaimana menciptakan anak-anak ini mencintai sepak bola, punya bakat yang bagus dan mengerti ya bagaimana. Nah, ya mungkin Reza juga banyak tanya nih sama pelatih-pelatih lain. Mungkin ya kita bilang mungkin ya sekelas coach Iwan, terus juga coach Ahyar. Apa sih coach yang sebetulnya susah gitu terhadap anak-anak kita lah ya. Terus dibilang katanya kurang memahami bagaimana apa itu yang kayak ayah bilang overplay itu. Principle of play. Nah itu ayah sendiri bagaimana sih ya menerapin anak-anak kepada anak-anak Jong Aceh ini ya? Iya. Nah itu tadi yang kita membedakan, ada kelas elit dan kelas reguler. Artinya di kelas reguler itu mereka masih pure bergembira bersama sepak bola. Artinya tidak ada tekanan di situ. Jadi mereka masih nendangnya salah, kita koreksi tapi tetap bergembira. Artinya kita nggak salah-salahin mereka karena memang masih berproses. Tapi di kelas elit materinya udah jauh berbeda. Mereka udah harus mengerti positioning, body shape. Waduh. Principle of play mereka udah tahu. Tugas seorang pemain bawah, center back, full back, holding midfield, attacking midfield, winger, striker, semua mereka udah harus tahu. Wow, dan itu tentunya ayah sendiri mendapatkan pelajaran itu ayah mengambil lisensi ya? Iya. Oh gitu, berarti perlu suatu SSB ataupun akademi itu ya yang punyanya juga harus memiliki lisensi. Lah kan kebanyakan nih sekarang nih SSB ya dipakai pelatihnya juga ya ala kadar. Nah menurut ayah sendiri tanggapannya gimana tuh ya? Ya, saya sebenarnya sangat berkeinginan kalau boleh, kalau bisa berharap semua di Aceh ini pelatih-pelatih memiliki lisensi untuk pelatih. Artinya minimal grassroots lah. Minimal grassroots yang di license. Artinya apa? Saat kita melatih tanpa ilmu yang memadai, takutnya dari kecil udah terbiasa diajar nggak apa-apa. Akhirnya semakin ke depan ya pemain kita nggak berkembang. Oh gitu, itulah yang makanya terjadi dibilang ya jadinya gini-gini aja gini gitu aja. Ya? Oh gitu, baiklah. Nah jadi teman-teman itu dia ya. Jadi sebetulnya meskipun kalian juga mungkin sekarang nih papa-papa muda udah punya anak, mungkin memikirkan anaknya nih mau masukin SSB. Nah mesti ada ya tahulah kira-kira gimana SSB mana yang cocok. Mungkin pelatihnya udah ada lisensi gitu ya. Terus juga ya dilihatlah perkembangannya, mungkin selesai dari SSB itu anaknya gimana gitu mungkin ya. Oke, mungkin bisa diceritain nggak sih ya apa nih yang membedakan Jong Aceh Academy dengan mungkin akademi yang lain ataupun dengan SSB yang lain yang ayah orang bakal ngeliat ini loh yang beda gitu dari Jong Aceh? Kalau itu sebenarnya pertanyaan yang menarik, tapi juga agak segan-segan kita jawabnya. Nggak apa-apa ya, ini kan, inilah tempatnya sebetulnya dia. Jadi gini, sebenarnya SSB atau akademi semua mungkin sama, cuma mungkin hanya mungkin bedanya adalah masing-masing filosofi pemilih atau pelatihnya. Ya, saya berharap masing-masing SSB atau akademi jangan hanya melulu itu tadi memikirkan ikut turnamen tuh harus juara. Itu yang jangan. Tapi bergembiralah bersama sepak bola, terutama bagi anak-anak yang under 10, under 12. Memang kalau yang berbakat kita harus beri penekanan, tapi kita harus percaya diri. Nah, salah satu mungkin yang membedakan Jong Aceh kalah, menang, juara, runner up atau apapun, kami nggak pernah pakai pemain orang. Nggak pernah pakai pemain orang, maksudnya itu nggak pernah comot dari. Nggak pernah. Dan itu adalah satu kebanggaan untuk saya. Wow, apa tuh yang membuat ayah sendiri
tidak mau mengambil dari pemain dari luar gitu? Nah, artinya Apa alasan mendasarnya ya? alasan mendasarnya yang pertama saya berpegang prinsip percaya proses. Oke. Artinya begini, anak-anak latihan di tempat kita di Jong Aceh, mereka membayar iuran, memang ada yang beasiswa apapun yang sesuai kondisi, dan mereka dapat pola latihan yang sama. Mungkin ada perbedaan di kelas elit karena dari bakat tadi, dan saya percaya akan bakat dan kemampuan mereka. Jadi misalnya ada nih kita turun di kelas yang under 14 misalnya, tapi pemain kita masih badannya kecil-kecil atau apapun, kipernya kecil, ayo tetap mainkan mereka. Karena mereka yang berlatih, mereka punya passion, mereka punya semangat, dan ayo berikan kepercayaan. Jadi apa artinya mereka rajin-rajin latihan, saat turnamen ayo ambil pemain yang bagus. Wah iya juga ya. Nah itu pasti dia. Pemainnya sendiri bakal merasa kecewa ya. Merasa kecewa, orang tua kecewa, dan bagi ayah itu nggak ada artinya. Juara dengan kita pinjemlah pemain. Siap. Berarti itu penting sekali penekanan mungkin buat SSB yang lain, ataupun ini hal yang sebetulnya patut kalau bisa dicontoh gitu ya. Mudah-mudahan. Ya semoga aja ya semua bisa mengikuti, dan semoga juga ya apa ya namanya, pengennya sih nggak ada lagi lah istilah-istilah copot pemain. Tapi ya yang sering sekali nih ya, yang sampai sekarang masih di telinga Rija nih untuk usia muda ini, penipuan umur nih ya. Ini gimana ini ya? Sebetulnya sedih kalau kita bilang ya. Iya betul. Itu juga salah satu lingkaran setan di pembinaan usia. Lingkaran setan ya? Di pembinaan usia dini, usia muda. Artinya ya itu tadi, saat mengikuti satu event, satu turnamen, sudah berpikir juara. Saat berpikir juara akan mengalahkan segala cara. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan mau menyinggung SSB atau akademi yang lain. Saya nggak ada maksud itu. Saya hanya ingin sama-sama kita membangun sepak bola usia muda, usia dini sedari kita di akademi. Saya teringat kemarin ngobrol dengan Coach Fahri, Coach Iwan juga. Kita punya komitmen yang sama, punya statement yang saya betul-betul garis bawahi. Jika kamu belum bisa menyumbang sesuatu yang baik untuk sepak bola Indonesia, kamu jangan jadi bagian yang merusaknya. Itu dia. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi sebetulnya udah ada komitmen sendiri bagaimana untuk bisa setidaknya membenahi lah usia-usia muda. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ya, misalnya kalau kita lihat timnas mungkin dari U16, U19 itu permainannya sangat luar biasa, bagus, menawan, semua suka. Tapi pas ketika timnas senior, apa nih komentar ya mengenai itu ya? Itu memang seperti suatu diskusi yang sudah menjadi rahasia umum. Kemarin Coach Ricky juga bareng Ganesha ngobrol itu juga. Ricky Nelson ngobrol sama Coach Ganesha. Ya itu juga yang dibahas. Kita mentereng di usia muda tapi melempem di senior. Kalau kita ngobrol sama Coach Iwan sih malah dia lebih ekstrim. Apa yang mentereng? Kita kalah kok. Artinya memang kita banyak harus kita benahi dari awalnya harus dari SSB. Tidak hanya skill mereka bermain sepak bola, tapi juga lebih pada attitude. Pada attitude, sikap mereka saat latihan seperti apa, bercandaannya seperti apa, istirahatnya, ya semuanya. Itu tugas kita di akademi. Berarti penting sekali ya menerapkan hal itu semua ya. Karena banyak ya sebetulnya Ria juga sendiri sebetulnya kan pernah ikut SSB, tapi waktu pas lihat Jong Aceh ini sepertinya ayah langsung memberikan pemahaman yang sangat luar biasa. Atau ini emang udah perkembangan SSB zaman sekarang ya? Kalau dulu yaudahlah kalian main suka hati, ini nggak dikasih pemahaman bagaimana cara menyerang yang baik, bagaimana ini. Nah itu yang dulu mungkin belum ada, dan sekarang udah beda banget hasilnya ya. Wah luar biasa. Ya. Mungkin ya sedikit statement mungkin dari ayah sendiri, kira-kira apa sih yang harus anak-anak muda ini ya, anak-anak didik ayah ini sendiri yang harus mereka lakukan, siapa tahu mereka bisa menjadi pemain ya harapan Aceh ataupun Indonesia nanti ke depan ya. Untuk anak-anak kita, anak-anak muda yang usia udah potensial, katakanlah 14 tahun ke atas, sebenarnya saya ini nggak bicara untuk anak Jong Aceh aja, mungkin untuk semua anak-anak Aceh.
Artinya saat kalian punya bakat, saat kalian punya kemampuan, manfaatkanlah bakat itu. Pilih tempat kalian berlatih yang tepat, yang tidak hanya mengajarkan sepak bola, tapi juga sikap, disiplin, istirahat, pola makan, pergaulan. Betul. Itu harus benar-benar kalian perhatikan, karena itu tadi, bakat itu akan sia-sia tanpa kalian manage dengan baik. Betul. Tanpa kalian berlatih dengan cara yang benar, dapat masukan-masukan yang benar, itu nggak ada artinya. Betul. Terus salah satu lagi yang mungkin tadi ketinggalan saya sampaikan, di Jong Aceh juga kita punya aturan. Di antaranya kita tidak pinjam pemain dan kita tidak meminjamkan pemain. Tidak meminjamkan main Tidak keluar meminjam. juga ya. Jadi mungkin Reza ada baca kemarin atau apapun, ada berita, ada salah satu betul. pemain kita, Akbar, adalah pemain andalan di usia 15, dia sedang dapat hukuman. Itu karena Karena dia melanggar aturan akademi, yaitu dia bermain dengan SSB lain dan dalam keadaan cedera. Oh gitu. Jadi di tempat kita di Jong Aceh, pemain yang cedera itu latihannya terpisah. Oh gitu, dan harus diistirahatkan Dan malah harus istirahat. Malah dia main di tempat lain, kita kasih hukuman. Itu bukan untuk menghambat karir dia, tapi untuk pelajaran bagi dia bahwa sedari muda belajarlah profesional. Saat kalian bermain di top level, kalian udah mengerti apa-apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan. Wih, luar biasa sekali. Ya, karena memang sebetulnya sejatinya bibit-bibit muda inilah adalah harapan tentunya untuk masa depan baik sepak bola. Kita harapinlah bisa muncul-muncul seperti Zulfiandi ataupun Ismail Sofyan ataupun Coach Maria dan seterusnya lah ya. Kita harapin seperti itu. Kalau dari pemain Jong Aceh sendiri gimana nih ya untuk ke depan ya? Di Jong Aceh ada beberapa pemain yang sedang kita persiapkan, terutama yang ada satu di usia 17, kapten kita Ahmad Faruqi, yang kita akrab panggil Rocky. Kemarin sempat kita akan kirim dia ke Barito Putra bersama Coach Iwan, tapi ada something, dia cedera. Jadi ada hikmahnya, sekarang dia sedang masa pemulihan dan kita yakin insya Allah setahun minimal 2 tahun ke depan Faruqi akan ada di liga top level. Amin, kita doain. Wah, luar biasa. Terus ada lagi ya? Ada yang beberapa usia potensial, usia 15. Di situ ada Agif, ada Hanif, ada Abel, ada Akbar, ada Zaki, ada Hafiz. Di 2006 ada Kakak, ada Aufa, ada Fatih, Gadfan dan lain-lain, Fadel. Itu adalah bakat-bakat yang insya Allah kita akan orbitkan selama mereka serius dan dapat dukungan dari orang tua. Insya Allah mereka akan beredar minimal di Liga 1, Liga 2 ataupun mungkin ke luar negeri. Amin. Untuk sekarang ini gimana nih ya? Apakah ada pemain dari Jong Aceh untuk usia muda di Persiraja? Ada, di Jong Aceh kemarin kita ikut sekitar 12 orang yang ikut seleksi. Untuk yang masih bertahan hingga tahap ini ada 3 pemain. 3 pemain di usia 18 ada 2, yaitu kapten tadi Ahmad Faruqi di posisi striker dan Muhammad Haikal di posisi fullback kanan, dan di usia 16 ada holding midfield Hanif Al-Ghazi. Oke, luar biasa sekali ternyata Jong Aceh ya. Jadi silakan buat teman-teman mungkin kalau misalnya nih ya pengen bergabung di Jong Aceh, gimana caranya? Kalau pengen bergabung di Jong Aceh bisa langsung datang ke tempat latihan kita, ke home base kita di sini, lapangan di Matador ya. Lapangan Matador di Lamre. Bisa langsung datang ke sini aja waktu latihan ya. Bisa langsung datang, nanti bisa jumpai karena kita punya manajemen. Di situ ada Bunita yang sebagai yang mengurus administrasi segala macam, ada Bunita, bisa jumpai beliau juga setiap hari ada di lapangan. Nah, syarat-syaratnya ya silakan datang yang berminat sepak bola usia 7 sampai 17 tahun. Usia 7 sampai 17 tahun silakan datang, nanti ngobrol sama Bunita, nanti persyaratannya tinggal Kalau latihan dari Jong Aceh ini dari hari apa ke hari apa ya? Kita latihan seminggu 3 kali. Hari Jumat khusus kelas elit. Jumat itu khusus elit aja. Jam 3 sampai jam 5 kelas elit dengan materi yang berbeda. Dan 2 hari lagi itu di kelas regulernya Sabtu jam 3 sampai jam 5. Sama juga. Sama, dan Minggu pagi jam 7:30 sampai jam 10. Oke, baik, itu dia. Mungkin buat teman-teman ataupun siapapun yang mungkin ponakan, sepupu, adik kalau pengen latihan silakan aja, dekat ya dia di kawasan Uli Karing ya. Dan kawasannya juga enak nih. Enak ya. Kalau media sosialnya ada ya? Media sosialnya ada di
admin punya punya Instagram yang dikelola oleh admin kita Arif. Jong Aceh Football Academy. Oh, lengkap ya. Jadi silakan aja. YouTube-nya ada ya? YouTube-nya ada. Ada juga. YouTube-nya Jong Aceh Football Academy dan Facebook-nya Jong Aceh. Jong Aceh. Nah, itu dia. Jadi silakan aja mungkin mau lihat-lihat ya gimana. Oh, kayak gini latihannya. Oh, gini. Oh, ini rupanya Bang Coach Randy ganteng ya. Iya, betul. Jadi silakan aja lihat. Oke, terima kasih banyak Ayah atas waktunya, luar biasa sekali. Sama-sama. Jujur ini sebetulnya suatu kehormatan untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan pembina usia muda, karena memang ini menjadi harapan tentunya untuk melihat masa depan Aceh, sepak bola Aceh. Kita mengharapkan juga banyak timnas itu diisi juga oleh pemain Aceh lah ya. Karena itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu, apalagi juga nanti Persiraja semoga aja kita doain terus ada di Liga 1 sehingga banyak terorbit lah para pemain-pemain muda ini. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Ayah Teguh Adi ya. Terima kasih Reza. Ya, terima kasih banyak juga untuk Coach Randy, terima kasih banyak Coach Satria, Coach Tunis ya, pokoknya buat Pak Sekum juga ya, pokoknya buat lingkungan dari Jong Aceh Academy. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa. Pokoknya saksiin terus Rest Talk Football hanya di YouTube channel Sahreja 10. Oke, saya Sultan Sahreja pamit dan juga Teguh Ade pamit. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum. Keep healthy, keep sporty, and keep the faith. Thank you. Terima kasih banyak. Makasih ya. Berhadapan dengan kamera. Oke. Top ya. Ini nggak sabar nunggu. Sabar ya.